Saudara, siang ini kami sudah terhubung dengan kuasa hukum keluarga korban, Rusdi Rido, lewat sambungan Skype. Selamat siang, Mas Rudi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Mas Rudi, bagaimana kemudian hasil pertemuan dengan polisi? Akan ada pemeriksaan baik dari keluarga, klien Anda, dan juga dari rumah sakit. Ada info kapan pemeriksaan akan dilakukan, Mas Rusdi? Jadi ketika kita kemarin audiensi dengan pihak Kapolres, Pak Kapolres memberikan atensi kepada kasus ini dan akan cepat melakukan pendalaman atau penyelidikan, dan saya harap juga cepat untuk memanggil para pihak, yakni rumah sakit dan pihak yang diduga tertukar seperti itu. Oke, berarti masih belum ada jadwal ataupun juga agenda pemeriksaannya seperti itu. Nah, kalau untuk Mas Rusdi sendiri bisa dijelaskan bagaimana kemudian peristiwa bayi ini ataupun Ibu Siti Mauliah ini merasa bayinya ini tertukar ini bisa terjadi. Padahal kan ini sudah setahun lamanya. Ini seperti apa kronologisnya, Mas? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin di Kompas, bahwa kasus ini terjadi ketika Ibu Siti lahir tahun lalu, 18 Juli 2022. Kemudian di hari kedua ketika dia memberikan susu atau menyusui, sudah ada rasa feeling sebagai seorang ibu bahwa sepertinya ini bukan anaknya gitu. Karena ada beberapa kejanggalan, seperti gelangnya yang tertera pada anak itu bukan atas nama Ibu Siti, kemudian bajunya yang berbeda. Tetapi hal-hal seperti ini sudah disampaikan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit mengelak bahwa itu hanya terjadi tukar gelang saja yang tertukar, bukan bayinya seperti itu. Jadi setahun ini karena memang respon yang lambat dari rumah sakit, saya kira ada manajemen atau SOP yang salah dalam rumah sakit seperti itu. Oke, nah ini kan sudah merasakan kejanggalan dari 2 hari semenjak kemudian tiba di pelukannya Ibu Siti Mauliah. Dan kenapa nggak dilakukan tes DNA di dalam jangka waktu dekat ini, Mas? Mengapa baru 1 tahun kemudian baru dilakukan tes DNA? Kami masuk sebagai kuasa itu di bulan Juni ya 2023. Baru kami meminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan tes DNA seperti itu. Saya kira kenapa kasus ini berlanjut karena tidak ada tanggapan dari rumah sakit terkait kasus ini. Karena memang seminggu pertama setelah melahirkan, Ibu Siti itu sudah bolak-balik rumah sakit untuk menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kepada Ibu Siti, seperti gelang dan juga baju yang tidak sama. Baju yang diberikan yaitu berwarna kuning, sedangkan dipakaikan kepada bayi itu berwarna pink seperti itu. Jadi bukan karena Ibu Siti diam, Ibu Siti ini sudah mencari informasi ke sana kemari, bahkan mencari alamat dari pasien B yang terduga yang ada namanya di gelang anak Ibu Siti seperti itu. Jadi ini murni kelalaian dari rumah sakit yang tidak cepat tanggap dalam menanggapi kasus tertukarnya bayi ini, seperti itu. Oke, mencari ke sana kemari untuk menemukan bayi yang terduga ini tertukar ya, Mas. Nah, kalau gitu pendekatannya sendiri dari Ibu Siti sendiri ataupun dari kuasa hukum kepada pihak keluarga yang terduga ini tertukar bayinya ini seperti apa? Sejauh mana komunikasinya, Mas? Karena kan informasi terakhir pihak dari yang terduga ini tidak mau melakukan tes DNA. Ini seperti apa akhirnya pendekatannya? Nah betul, karena ini sifatnya masih dugaan. Ketika itu Ibu Siti mencoba datang ke rumah dari pihak terduga, tapi tidak ada respon dari pihak terduga, dan juga pihak Ibu Siti tidak bisa memaksa karena memang sifatnya masih dugaan. Dan di situ juga Ibu Siti berhati-hati karena belum adanya bukti yang valid. Ketika sudah ada tes DNA dan menyatakan di tes DNA itu valid bahwa anak Ibu Siti tidak identik dengan Ibu Siti, maka baru kami melakukan mediasi dan juga aduan kepada kepolisian seperti itu. Dan juga sudah ada mediasi dengan pihak terduga, tapi memang alasan dari pihak terduga bahwa mereka merasa bahwa ini anak mereka dan tidak tertukar seperti itu. Jadi kami tidak bisa memaksa, yang ada hanya kami membuat aduan dan kami berharap segera diketemukan anak Ibu Siti ada di mana seperti itu.
Baik, tapi kalau misalnya dari Bu Siti sendiri bercerita kepada Anda sebagai kuasa hukum, apakah merasakan ada feeling ataupun juga bahwa ini sebenarnya itu ada koneksi antara bayinya yang terduga tertukar itu dengan dirinya Bu Siti? Seperti apa, Mas? Apakah ada komunikasi seperti itu? Betul. Kalau secara psikologi seorang ibu pasti secara batin ada feeling bahwa ini bukan anaknya karena sempat disusui, kemudian disusui di hari ketiga sebelum pulang itu berbeda. Mungkin batin Ibu Siti yang kuat sehingga merasa bahwa ini bukan anaknya seperti itu. Nah, kalau dari Dan pihak juga dilihat dari sifat anaknya, anak yang sekarang dirawat oleh Ibu Siti sangat aktif sekali dan berbeda dengan anak Ibu Siti yang lainnya karena ini anak dia yang keempat seperti itu. baik, nah untuk respon dari rumah sakitnya sejauh ini seperti apa? Karena kan kasusnya juga sudah masuk ke pihak kepolisian. Siapa saja mungkin informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang akan diperiksa dari pihak rumah sakit terkait hal ini, Mas? Saya kira yang bakal diperiksa dari rumah sakit yaitu pihak manajemen ya, sebagai penanggung jawab dari rumah sakit, pihak manajemen dan juga para tenaga kesehatan yang ketika itu melakukan persalinan terhadap Ibu Siti dan kenapa sampai bisa tertukar, dan juga harusnya gelang itu kan tidak bisa lepas dari tangan bayi ya, seperti itu ya. Kenapa itu bisa lepas dan kenapa itu bisa tertukar dan namanya berbeda dengan nama Ibu Siti Mauliah, seperti itu. Baik, ini kan sudah mengetahui bahwa 1 tahun ini tertukar. Bagaimana untuk proses pendampingan dari bayi sendiri ini sendiri? Apakah kemudian Bu Siti sempat cerita agak cukup enggan untuk memelihara ataupun juga mengasuh anak ini, mengetahui bahwa ada fakta bahwa merasa ini bayinya tertukar, Mas? Kalau selama ini memang Bu Siti tetap ya, kasih sayangnya, kecintaannya sama seperti anak kandung sendiri, tidak ada berbeda. Karena bagaimanapun ini anak manusia yang tetap kita harus rawat, tetap kita harus hidupi seperti itu. Nah, tapi memang secara psikologi pasti ada rasa Ibu Siti ini ngerasa di mana anaknya selama ini yang ada, yang aslinya di mana berada. Maka kami ingin juga menyampaikan, mungkin nanti kami akan datang kepada KPAI untuk meminta konseling secara psikologi karena memang ini betul-betul kaitannya dengan mental seorang ibu. Juga nanti anak ini ketika terjadi sudah diketahui ada di mana, proses pertukaran ini kan membutuh waktu. Nah, maka kami minta kepada KPAI juga untuk memberikan atensi terhadap kasus ini seperti itu. Baik, tetap mengasihi anak tersebut meskipun ada dugaan tertukar seperti itu dan semoga memang kasusnya bisa segera menemukan titik terang ataupun juga solusi. Terima kasih Mas Rizda Rizdo. Mas Sisko, ya. Ada satu yang saya mau tambahkan bahwa ini juga menjadi momentum kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan edukasi terkait peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 yaitu pemberisian ASI eksklusif. Yang mana dalam peraturan ini disebutkan pasal 9 dan pasal 10 bahwa ibu yang melahirkan wajib mendapatkan ASI eksklusif 1 jam setelah melahirkan. Dan juga harus dirawat gabung selama 24 jam. Nah, kasus yang terjadi kepada Ibu Siti ini tidak mendapatkan hak itu. Tidak mendapatkan hak ASI eksklusif dan juga tidak mendapatkan hak rawat gabung selama 24 jam. Nah, saya kira ini juga momentum kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit untuk memberikan fasilitas rawat gabung. Jadi tidak ada lagi rumah sakit yang memisahkan antara ibu dan anak pasca melahirkan. Walaupun dengan metode sesar seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rusdi Ridho, kuasa hukum dari bayi yang tertukar selama 1 tahun di Bogor, Jawa Barat. Semoga menemukan titik terang dan juga ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Terima kasih, Mas.